Peristiwa Merah Putih di Manado disusun oleh kelompok 5, nama anggota kelompok Aulia, Algarisha Pratiwi, Yasmin Skarayu, dan Parlindungan Simamora. Peristiwa Merah Putih Manado adalah salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa ini merupakan perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap tentara Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah tersebut setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rakyat Sulawesi Utara yang sebagian besar beragama Kristen memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak mau tunduk kepada Belanda yang mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia hanya berlaku pada Pulau Jawa dan Sumatera saja. Namun, pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan Nica datang ke Sulawesi Utara dengan dalih membantu menyerahkan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Padahal, tujuan sebenarnya adalah untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Tentara sekutu dan Nica berhasil menduduki Manado dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara dengan bantuan dari sebagian pasukan KNIL atau Tentara Hindia. Belanda yang berasal dari kalangan pribumi, mereka juga mengganti bendera merah putih yang telah dikibarkan oleh rakyat dengan bendera merah putih biru milik Belanda. Kronologi peristiwa Merah Putih di Manado. Perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap Belanda dimulai sejak akhir tahun 1945. Beberapa tokoh pejuang yang berperan penting dalam peristiwa ini antara lain adalah Letnan Kolonel Taulu, Sersan Wisan, Kapten Runtuwene, Kapten Runturambi, dan Mayor Tumundo. Mereka membentuk barisan pejuang dan laskar rakyat yang terdiri dari mantan tentara Jepang, mantan tentara peta, pembela tanah air, mantan tentara Heiho, bantuan tempur, pemuda, pelajar, dan rakyat biasa. Mereka juga mendapat dukungan dari sebagian pasukan KNIL pribumi yang membelot dari Belanda. Pada tanggal 7 Februari 1946, para pejuang menyusun rencana untuk menyerbu markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado. Rencana ini dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Pada tanggal 14 Februari 1946, sekitar pukul 04.00 WITA, serangan dimulai. Para pejuang berhasil mengejutkan tentara Belanda yang sedang tertidur pulas. Mereka menembaki pos-pos penjagaan dan gedung-gedung markas Belanda dengan senjata api dan bambu runcing. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Para pejuang berjuang dengan gigih meskipun mengalami keterbatasan persenjataan dan amunisi. Mereka juga tidak gentar menghadapi serangan udara dari pesawat-pesawat Belanda yang membombardir posisi mereka. Puncak peristiwa ini terjadi ketika para pejuang berhasil merebut bendera Belanda yang berkibar di atas gedung markas Belanda. Mereka merobek bagian biru dari bendera tersebut sehingga hanya tersisa warna merah putih seperti bendera Indonesia. Bendera merah putih itu kemudian dikibarkan di atas gedung tersebut sebagai simbol kemenangan dan keberanian rakyat Sulawesi Utara. Tokoh pada peristiwa Merah Putih di Manado. Beberapa tokoh pejuang yang berperan penting dalam peristiwa ini antara lain adalah yang pertama Letnan Kolonel Taulu, yang kedua Sersan Wisan, yang ketiga Kapten Runtuwene, 4. Kapten Runturambi, dan 5. Mayor Tumundo. Waktu dan tempat peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1946. Adapun dampak pada peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan salah satu peristiwa heroik yang menunjukkan semangat juang rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini juga menginspirasikan rakyat di daerah lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, peristiwa ini juga menimbulkan korban jiwa yang cukup besar dari kedua belah pihak. Diperkirakan sekitar 300 orang pejuang gugur dalam pertempuran ini, sedangkan tentara Belanda kehilangan sekitar 200 orang. Selanjutnya, selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan fisik yang parah di kota Manado.
Banyak gedung-gedung dan rumah-rumah yang hancur akibat tembakan dan bom. Rakyat juga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial akibat perang. Meskipun demikian, peristiwa ini tidak menghentikan perjuangan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus berjuang hingga akhir Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Selanjutnya, akhir dari peristiwa Merah Putih di Manado. Setelah kemenangan dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado tersebut, C.H. Taulus sebagai pemimpin perjuangan mengeluarkan maklumat nomor 1 pada tanggal 15 Februari 1946. Isi dari maklumat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Rakyat diminta agar membantu perjuangan itu sepenuhnya. 2. Para perjuangan agar mengambil alih pemerintahan Belanda. 3. Keamanan dijamin oleh Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara untuk seluruh wilayah. Seluruh kantor-kantor pemerintahan, kegiatan ekonomi seperti pasar, sekolah, dan toko harus berjalan seperti biasa. Jika ada pasar atau toko yang tidak buka, maka akan disita. 4. Siapapun yang berani mengacau dengan penganiayaan, penculikan, perampokan, pembunuhan, dan lainnya akan dihukum mati di muka umum. Selanjutnya, setelah itu, pemimpin perjuangan kemudian mengeluarkan maklumat nomor 2 yang isinya memberitahukan bahwa sudah diadakan rapat umum pada tanggal 16 Februari di Gedung Minahasa atau DPR dengan dipimpin oleh pimpinan ketentaraan Indonesia di Sulawesi Utara dengan dihadiri oleh para kepala distrik dan onderdistrik di Minahasa. Hasil rapat ini menetapkan B.W. Lapian sebagai kepala pemerintahan sipil Sulawesi Utara. Kejadian dalam sejarah peristiwa Merah Putih ini diberitakan berulang lewat siaran radio dan telegraf oleh Dinas Penghubung Militer di Manado, yang diteruskan oleh kapal barang Australia SS Luna ke markas besar sekutu di Brisbane. Belanda menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bukan merupakan perjuangan semua rakyat Indonesia dan kekuasaan di daerah lain selain Jawa masih berada di genggaman Belanda. Kebangkitan rakyat Manado, Minahasa, dan seluruh rakyat Sulut untuk merebut kekuasaan memberi dampak yang positif bagi diplomasi Indonesia di luar negeri dan sejarah kemerdekaan Indonesia dengan mempercepat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Bye bye, Tata, goodbye.